Halo, jumpa lagi teman-teman dengan saya Widi di channel Catatan Investasi. Dan hari ini saya akan membagikan satu video yang menarik, yaitu atas permintaan teman-teman di grup ya, yaitu mencari asa di saham ASA. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, untuk dukungannya bisa subscribe, like, dan komentar. Bagikan ke teman-teman lain supaya mendapatkan banyak insight dari video-video kami berikutnya, teman-teman. Oke, kita saksikan dulu yang setelah yang satu ini. Ya, teman-teman, ini merupakan episode ke-23, yaitu mencari asa di saham ASA, teman-teman. Nah, pertama-tama saya sampaikan dulu disclaimer on ya. Sekali lagi ini penting karena disclaimer on ini supaya teman-teman mendengar setelah menyimak video ini tidak salah memahaminya ya. Saya perlu ingatkan bahwa saham itu adalah merupakan instrumen investasi yang beresiko ya. Jangan lupa bahwa di bisnis apapun, mau bisnis saham ataupun bisnis offline ya, itu pasti ada resiko ya. Tidak hanya rewardnya yang kita lihat, tidak hanya keuntungan yang istilahnya kita lihat, tapi juga ada resiko. Tentunya kalau kita memiliki satu basic yang kuat, atau kita mau terus mengupgrade diri, belajar, maka itu juga nanti akan menentukan juga keberhasilan kita dalam investasi di pasar saham. Lalu jangan lupa juga bahwa hasil masa lalu, mungkin teman-teman pernah cuan banyak di saham A, kemudian cuan banyak juga di saham B, itu tidak bisa menjadi acuan untuk masa kini, teman-teman. Karena pasar itu dinamis, pasar itu fluktuatif ya, dan tentu tidak semua sektor itu menghasilkan return yang sama, teman-teman. Harus ada analisa di dalamnya, kemudian keputusan kita juga harus didasarkan pada data-data yang ada. Lalu yang ketiga, video ini adalah opini pribadi saya dan murni edukasi, teman-teman. Oke, kenapa saya pilih ASA, teman-teman? Dan saya juga setuju untuk merilis video ini ya, karena kita lihat dalam kurang lebih 3 bulan ini, ASA itu tadinya saham tidur ya, kemudian tiba-tiba terbang ya. Nah, mengapa ASA? Ya karena kinerjanya selama 9 tahun itu saya hitung dari sejak melantai pertama ya, itu membukukan atau menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Nanti teman-teman akan melihat data-data berikutnya ya, kenapa saya katakan pertumbuhannya pesat. Lalu yang kedua, yang menarik yaitu ASA ini merupakan perusahaan rental terbesar kedua, teman-teman, setelah Astra Trek ya. Pernah dengar ya Astra Trek ya? Astra Trek ini juga anak usaha daripada Astra International ya, atau ASI ya. Jadi perusahaan terbesar di penyewaan kendaraan itu sebetulnya Astra Trek ya. Yang keduanya ini adalah ASA ya. Jadi ini menarik. Tetapi Astra Trek ini dia tidak terdaftar di bursa, alias dia adalah perusahaan tertutup. Jadi belum TBK seperti ASA. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat pemain utama di sektor rental kendaraan ini, berarti ASA itu nomor satunya. Kalau kita lihat pangsa pasarnya, TBK atau non TBK, memang rental kedua terbesar itu adalah ASA. Nah, ini menarik tentunya, teman-teman, untuk kita lihat apakah kita bisa berinvestasi di ASA ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah ASA berpotensi multi bagger, teman-teman? Kalau kita mau jadi investor ya, baik di value investing ya, kita tentu akan mencari saham-saham apa yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan atau return 50%, 100%, 200% dan sebagainya. Ini disebut multi bagger, teman-teman. Atau mungkin kita juga di saham-saham yang sifatnya growth stock ya. Itu juga tentu kita mencari atau mengharapkan saham growth stock itu juga menghasilkan multi bagger buat kita. Nah, jawabannya nanti kita lihat dari data-data yang ada.
Nah, ini profil emiten ya, teman-teman. Teman-teman bisa baca di laporan tahunan atau mungkin di situs IDX ya. Sejarah perusahaan awalnya PT Adi Sarana Armada atau kode emitennya yaitu ASA itu awalnya berdiri bulan Desember tahun 99 dengan nama yaitu PT Quantum Mega Motor. Lalu dengan berjalannya waktu perusahaan ini berubah nama menjadi PT Adi Sarana Armada atau Asaren, terkenalnya dengan Asaren ya teman-teman. Lalu yang kedua, ASA ini listing di bursa pada tanggal 12 November 2012 dengan harga opening saat itu yaitu harga penawarannya Rp390 ya per lembar. Dan ASA ini juga berada di sektor infrastruktur ya. Seperti kita ketahui ada 10 sektor di Bursa Efek Indonesia. Dan sektor infrastruktur ini ASA termasuk subsektor transportasi teman-teman. Lalu bidang usahanya kalau saya perhatikan itu tidak hanya penyewaan kendaraan ya teman-teman. Jadi ASA ini juga ada perdagangan mobil bekas, kemudian pengangkutan dan jasa paket. Nah, ini news ya, news update. Saya ambil berita tanggal 9 April 2021, jadi berita yang belum lama ini di ekonomiokeson.com ya. Dikatakan indeks manufaktur RI itu naik 53,2% ya, berkat PPNBM, di mana ini merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor otomotif ya, sektor otomotif. Dan dikatakan indeks manufaktur ini itu merupakan pertumbuhan tertinggi ya, tertinggi dari sejak yang 1 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, PPNBM ini kan dikatakan akan ada istilahnya keringanan ya. Jadi harga-harga mobil baru itu dengan adanya kebijakan ini itu akan menjadi murah atau terjangkau. Tentu ini juga peluang bagi emiten penyewaan kendaraan ya untuk saving cost ya, saving cost atau penghematan budget ya dengan membeli mobil-mobil ini teman-teman. Nah, ini menarik ya. Lalu saya akan mulai dulu analisa top down, yaitu saya mulai dari makroekonomi, kemudian sektor, dan kemudian kita lihat emitennya. Nah, ini saya ambil dari data box ya, secara makroekonomi, cocok ya datanya. Jadi per bulan Maret 2021, indeks PMI kita itu naik dari 50,9% menjadi 53,2% teman-teman. Nah, ini tidak heran kalau ASA 3 bulan terakhir ini ya, harga sahamnya naik ya. Jadi ini 53,2% itu angka tertinggi ya dari sejak bulan Februari 2020 ya. Jadi ini merupakan angka tertinggi. Kita tahu bahwa COVID-19 masuk ke Maret ya, masuk ke Indonesia Maret ya, ini drop. Kemudian mulai pemulihannya juga enggak terlalu lama ya. Selama 5 bulan dia pulih dari 27,5% anjlok ke 50,8, dan di bulan Maret ini itu angkanya cukup tinggi teman-teman. Ini artinya industri manufaktur di Indonesia itu mulai ada pertumbuhan ya. Tadinya yang terkontraksi kemudian naik, ada pertumbuhan. Artinya lagi aktivitas ekonomi, aktivitas industri manufaktur itu mulai ada pergerakan ke arah yang positif. Mungkin secara produksi dia ada peningkatan, secara penjualan juga ada peningkatan. Itu artinya seperti itu teman-teman ya. Ini data berikutnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan ASA, yaitu ini menarik sekali. Ada satu penelitian ya, satu riset dari MarkPlus ya, dikatakan bahwa frekuensi penggunaan jasa kurir selama pandemi COVID-19 itu meningkat signifikan teman-teman ya. Ada yang mengatakan sedikit meningkat, ini meningkat signifikan paling tinggi ya. Jadi kurang lebih hampir 40% responden itu mengatakan penggunaan jasa kurir itu meningkat ya. Nah, sementara hanya 13 responden yang mengatakan bahwa penggunaan kurir itu tidak berubah di masa pandemi ya. Kalau saya sendiri melihat ya sebagai pebisnis online juga, beberapa marketplace kondisi saat ini, perusahaan-perusahaan itu juga kalau tidak ada divisi online-nya itu tentu tidak akan bisa bertahan teman-teman. Jadi setiap perusahaan yang memang kemudian membuka divisi yaitu online e-commerce atau online penjualan secara online itu
tentunya akan meningkat sangat tinggi sekali. Kita tahu bahwa ada arahan-arahan di mana bekerja dari rumah, kemudian belanja dari rumah, itu membuat orang-orang itu melakukan aktivitas tidak keluar dari rumah. Tentunya transaksi online itu satu-satunya yang bisa dipakai oleh orang-orang yang saat ini di rumah saja ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik ya secara data, jadi tentu ini akan menjadi sentimen positif buat ASA. Lalu data makro berikutnya yaitu karena ASA bergerak juga di bidang logistik atau pengangkutan ya. Ini satu data juga yang menarik ya. Jadi ada proyeksi pendapatan pasar logistik Indonesia sampai tahun 2024 ya. Jadi 4 tahun setelah sekarang itu diprediksi atau diestimasi itu naik terus teman-teman. Jadi dari 2020 220,9 miliar ya ini ya, miliar naik kemudian sampai di 2024 perkiraan itu 300,3 miliar ya. Jadi ini satu data dari Indonesia Economic Forum mengutip laporan Ken Research ya. Jadi yang melakukan risetnya adalah Ken Research yang menyebutkan tren pendapatan pasar logistik Indonesia semakin meningkat hingga 2024. Dikatakan juga pada 2020 pendapatan logistik Indonesia 229,9 miliar itu akan mencapai 300,3 miliar pada tahun 2024. Jadi pendapatan tersebut termasuk angkutan barang, pergudangan, serta kurir, ekspres, dan parcel. Kemudian juga terdapat nilai tambah pelayanan dan segmen logistik rantai dingin ya. Jadi ini satu berita yang bagus sekali ya. Jadi secara data prediksi emiten yang bergerak di bidang logistik dan parcel atau kurir itu akan peluangnya itu sangat besar teman-teman dengan data ini. Tentunya ini riset dari Ken Research ini tidak riset yang istilahnya main-main ya. Tentunya dia punya serangkaian argumen-argumen maupun tools yang dipakai untuk meriset ini tentunya akurat gitu ya teman-teman. Bisa kita jadikan acuan ya. Nah itu data makroekonomi ya. Nah sekarang kita lihat kinerja harga dari ASA teman-teman. Kalau kita lihat ini saya dari Yahoo Finance ya. Dia harganya mulai bergerak ya. Kalau teman-teman pegang saham ini dari tahun 2013 ya sampai sekarang di hold begitu, returnnya udah tinggi banget nih teman-teman ya. Harga terakhir di 1920 ya. Saya sendiri belinya memang agak telat ya, tapi memang saya belum berniat untuk ke invest ya. Jadi teman-teman ini kenaikannya luar biasa ya. Dan di awal 2020 itu mulai sempat turun ya banyak ya karena mungkin pandemi COVID ini hampir semua emiten memang pasti terkoreksi ya. Kemudian dia naik pulihnya juga nggak begitu lama ya, sampai di akhir 2021 itu sejalan dengan data tadi teman-teman, data makroekonomi. Jadi ketika makroekonominya mendukung itu dia melesat. Nah menariknya adalah di pasar modal itu dia bergerak duluan sebelum ada peristiwa ekonomi teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang kita kita terlambat merespon karena secara ini pasar itu bergerak duluan ya. Misalnya tren positif ya, dia akan bergerak naik, baru nanti beritanya kita dengar atau bahkan peristiwanya baru terjadi. Ya memang begitu teman-teman ya. Nah, pertama kita lihat dulu secara revenue ya. Penting kita melihat kualitas satu perusahaan itu dari revenue-nya. Jadi kenapa saya katakan ini ASA itu menarik ya. Yang pertama revenue-nya itu bertumbuh 16,99% teman-teman. Jadi ASA membukukan pertumbuhan revenue yang fantastis ya kalau kita lihat. Saya kira tidak banyak perusahaan yang pertumbuhannya setinggi ini ya, sangat jarang lah. Ada 700 kurang lebih 720 emiten, pertumbuhan setinggi ini tuh sangat jarang terjadi selama 9 tahun ya. Nah ini datanya teman-teman, ini pertumbuhan yang luar biasa, saya dapat dari IDX, saya olah. Dan ini kenaikan yang luar biasa ya, dan ini konsisten sekali dia pertumbuhannya. Dia tidak mengalami naik turun, bahkan di 2018 ke 2019 ini kenaikannya luar biasa. Makanya tadi sejalan dengan grafiknya ya, dia 2018 itu belum dilirik ya, sampai 2019 dia terbang nih teman-teman. Dari harga sekitar 300-an ya, naik menjadi sekitar 900 teman-teman di 2019. Cocok ya teman-teman ya. Jadi 2019 ini naik ya, fundamentalnya karena memang fundamentalnya bagus,
dan ini cocok sekali teman-teman. Berikutnya yang perlu kita lihat yaitu net income atau laba bersih. Saya lihat di sini ASA itu membukukan pertumbuhan laba bersih yang fantastis juga, tidak kalah dengan penjualannya. Pertumbuhannya selama 9 tahun terakhir yaitu 30,77% secara compound annual growth rate atau CAGR teman-teman. Ini datanya teman-teman agak berbeda dengan revenue ya. Kalau laba bersihnya memang ini ada naik turun ya. Namun di 4 tahun terakhir di 2015 sampai 2018 itu naik ya, meskipun di 2019 turun. Tetapi secara pertumbuhan itu masih oke lah teman-teman ya. 30,77%, double digit teman-teman. Ya, 30 kepala 3 loh, bukan kepala 1 atau 2 ya. Ini sangat jarang kita lihat yang seperti ini ya. Lalu yang berikutnya kita harus melihat asetnya, karena perusahaan yang besar, size perusahaan dari aset itu akan menentukan seberapa bagus dia menguasai pasar ya. Semakin besar aset artinya perusahaan punya keleluasaan untuk mengambil kue dari pasar teman-teman. Di sini saya lihat pertumbuhan asetnya juga fantastis, tidak kalah dengan revenue dan laba bersihnya, yaitu 14,61% teman-teman secara compound annual growth rate atau CAGR. Nah ini asetnya ya, dari 1,4 triliun kemudian 2,1, terakhir dia asetnya di 2019 itu 4,8 triliun. Kenapa 2020 ini saya belum masukkan? Karena sampai saya buat video ini ASA belum merilis laporan keuangan terakhirnya ya, di kuartal 4-nya belum ada. Laporan keuangan 2020 belum rilis. Yang ada adalah laporan kuartal 3. Saya belum masukkan sebagai acuan. Saya kira ini 9 tahun sudah cukup ya supaya datanya seragam ya. Lalu selain aset ya, kita perlu melihat ini yang menarik saya yaitu profil tim manajemen yang istilahnya membidani aset atau yang memimpin ASA ini dalam operasional sehari-hari ya. Kalau saya lihat ini jajaran timnya itu adalah mantan orang-orangnya Serasi Otoraya nih teman-teman. Jadi ini orang-orang terbaiknya dari Astra Tech ya. Jadi Astra Tech itu namanya, Astra Tech itu adalah produknya ya. Jadi produknya dari Serasi Otoraya itu Astra Tech. Jadi perusahaannya sendiri adalah namanya PT Serasi Otoraya. Dan seperti yang saya katakan tadi, PT-nya ini belum terbuka. Ini anak usaha dari PT Astra International Tbk ya. Ini bahkan ada orang Astra International, ada orang Astra Tech, kemudian ada orang Auto ya, Astra Autopart ini emiten aki ya. Nah, orang-orang seperti ini yang memimpin ASA, dan betul seperti yang dibilang oleh salah satu karyawannya Sera ya, Serasi Otoraya yang saya kenal, itu memang kue daripada Astra Tech ini lama-lama tergerus dan diambil oleh si ASA ini teman-teman. Jadi ini cocok, kalau saya lihat pantas saja kalau jajaran manajemennya adalah bekas orang dari Astra Tech. Dan ini yang kemudian membawa ASA berhasil melambung teman-teman. Ya, ini menurut saya ini manajemen yang hebat ya, tim yang hebat. Lalu ini adalah analisa dan pembahasan manajemen di laporan tahunan terakhir 2019. Laporan tahunan 2020 belum rilis ya teman-teman, jadi saya pakainya 2019. Kalau kita lihat di sini ada 6 lini bisnis dari ASA. Jadi ASA ini sekali lagi bukan hanya perusahaan penyewaan kendaraan, tapi dia juga ada segmen usaha penjualan kendaraan bekas, jasa logistik, jasa lelang, dan yang 5 dan 6 ini adalah lini bisnis baru teman-teman. Nah ini yang menurut saya berarti CEO-nya hebat ya, bagaimana dia memikirkan perusahaannya itu berkembang dan kemudian berhasil ya mencetak laba yang semakin tinggi itu dengan cara yaitu dia inovasi ya. Karena kalau perusahaan tidak inovasi itu akan tidak bisa bersaing teman-teman. Jadi yang 5 dan 6 ini adalah usaha yang baru dibuka ya selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini ya. Dan yang menarik yaitu jasa pengangkutan ekspres ini itu sangat terkenal ya, yaitu Antaraja. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang ini kuenya JNE, kuenya pemain-pemain lama sudah mulai, kalau saya lihat nih banyak yang berpindah ke Antaraja ya. Itu indikatornya ya.
Walaupun ini masih membukukan kerugian ya, karena mungkin wajar, usaha baru pasti beban usahanya masih tinggi ya. Sementara profitnya yaitu revenue-nya yaitu 84 miliar. Jadi ini semua dalam miliar ya, kecuali segmen usaha lain-lain ya, ini dalam juta ya. Baru menghasilkan kecil nih ya. Tapi kalau kita lihat, dia proporsi terbesar itu dari penyewaan kendaraan, otopul dan jurumudi, teman-teman. Nah, ini adalah revenue-nya, growth-nya ya, pertumbuhannya dibanding tahun sebelumnya. Kemudian profitabilitasnya juga menarik ya. Dari 4 lini bisnis ini 3 lini bisnis ini sudah menghasilkan profitabilitas yang cukup menarik pertumbuhannya ya. Bahkan ini paling tinggi jasa lelang, dia bertumbuh 185,41%, teman-teman. Yang sisanya pertumbuhannya juga masih double digit. Jadi ini cukup sehat menurut saya. Nah, apa yang menjadi kunci pertumbuhan ASA ke depannya ya? Kalau saya lihat 3 faktor ini. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas dari industri-industri lain ya, seperti BUMN dan kemudian perusahaan swasta. Jadi semakin perusahaan saat ini itu akan lebih efisien dengan menyewa kendaraan daripada membeli kendaraan, teman-teman. Karena kalau dengan membeli kendaraan itu pengurusannya ribet sekali ya. Pertama pasti budgetnya perlu dipikirkan ya, itu pasti budgetnya tidak sedikit. Jumlah cabangnya banyak, pasti akan membutuhkan jumlah kendaraan yang semakin banyak. Belum lagi nanti pengurusan dokumen kendaraannya ya, surat-surat kendaraannya itu cukup ribet lah itu. Perlu orang yang khusus untuk mengelola itu. Belum lagi nanti masalah maintenance, perawatan. Tetapi kalau perusahaan itu sewa, itu akan lebih efisien dan efektif. Kenapa? Karena dia tidak pusing lagi ngurusin yang namanya maintenance, teman-teman. Nah, itu menariknya industri penyewaan kendaraan itu seperti itu. Lalu kunci pertumbuhan ASA berikutnya yaitu pertumbuhan e-commerce ya. Kalau teman-teman baca bahwa pengguna internet di Indonesia ini semakin tinggi, teman-teman. Dan tren daripada bisnis adalah bisnis digital. Jadi bisnis yang tidak mengarah ke digital atau mempermudah konsumen dengan lewat online itu akan tertinggal, teman-teman. Nah, di sini pertumbuhan e-commerce ini akan menjadi sentimen positif buat ASA, teman-teman. Lalu yang ketiga yang menurut saya juga akan mendukung ya, yaitu pembangunan infrastruktur yang begitu masif saat ini. Kita lihat tol-tol mulai sudah beroperasi dan masih terus dibangun ya, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan seterusnya, bahkan sampai Papua. Itu infrastruktur mulai sudah masif ya dibangun sampai saat ini. Dan itu berarti artinya apa? Industri pengangkutan seperti ASA ini akan semakin menarik atau akan terkena dari dampak positifnya, teman-teman. Artinya aktivitas perdagangan, aktivitas pengangkutan itu akan semakin tinggi. Dan dengan adanya infrastruktur itu akan meringankan atau menurunkan beban ekspedisi ya. Beban yang akhirnya nanti pengaruhnya ke harga jual dari si perusahaan itu ya. Nah, 3 ini saya kira itu akan menjadi kunci pertumbuhan ASA, teman-teman. Lalu ini posisi ASA di sektornya. Nah, kalau kita lihat ya, ada 5 besar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, walaupun tidak apple to apple dalam arti penyewaan kendaraan ya. Karena ini emiten yang saya lihat 5 ini tidak semuanya punya lini bisnis yang beragam seperti ASA ya. Jadi kalau kita lihat di dunia sektor penyewaan kendaraan ini hanya 2 perusahaan yang menguasai pasar, yaitu ASA dan Sera. Sera ini PT Serasi Autoraya ya. Jadi ini bukan TBK, teman-teman. Jadi ini saya lihat di laporan tahunan mereka ya. Kita lihat di sini ada MPMX ya. MPMX ini bisnis juga ada rental kendaraannya, walaupun dia juga jualan spare part ya. Dan dia juga ada divisi lelang kalau nggak salah, hampir sama dengan ASA, tapi bukan pemain utama di industri penyewaan kendaraan. Lalu ada IMJS ya, Indomobil Jasa ya. Ini juga ada penyewaan kendaraan ya. Lalu ada Bluebird. Bluebird juga, kalau Bluebird ini lebih ke komersial ya. Jadi beda sama ASA. Kalau ASA ada komersial, ada rental harian, rental bulanan. Kalau ini Bluebird ini lebih ke sewa kendaraan yang komersial dan perorangan ya, teman-teman. Tapi dia tidak ada jasa paketnya seperti ASA. Kalau kita lihat di sini, terlihat ASA itu paling unggul dibanding kompetitornya ya.
Jadi dia revenue-nya itu bertumbuh 13%, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan Sera justru minus, ada penurunan. Wajar ya, tadi kalau tim manajemennya ada orang-orang dari Sera, teman-teman, yang di hijack oleh mereka ya. Dan kalau kita lihat di sini MPMX juga industri yang sewa kendaraan juga, walaupun memang porsinya masih kecil, dia turun 9%. Dan yang bertumbuh hanya IMJS. IMJS saya katakan nggak bisa, bukan kompetitor utama dari ASA ya. Lalu Bluebird sendiri juga ada penurunan kinerja. Jadi di sini posisi ASA di sektornya itu cukup bagus, teman-teman. Ya. Kalau boleh dibilang ini istilahnya pemain utama di sektor ini. Terlihat dari revenue-nya bertumbuh secara sehat 13%. Ya. Jauh lebih tinggi dibanding Sera ya. Ini sekali lagi bukan bicara angka tapi bicara pertumbuhan. Ya. Perusahaan yang sehat adalah bertumbuh, dan tidak hanya nominalnya, secara nominal memang besar MPMX, tapi jangan lupa MPMX ini juga dia juga ada spare part ya, ada oli, dia juga jualan sepeda motor juga ya. Nah seperti itu teman-teman. Lanjut, nah sekarang kita lihat fundamental dari ASA, teman-teman. Yang pertama kita lihat adalah profitability indikator. Terus terang aja ROE dari ASA ini tidak terlalu tinggi, teman-teman. Di terakhir 2020 ini laporan kuartal ketiga ya, jadi labanya saya setahunkan. Kalau ini saya ambil memang 5 tahun saja, bukan 9 tahun ya, dan 2020 nya saya masukkan. Ternyata dari hasil hitungan ini ROE ASA ini tidak begitu tinggi, hanya 5%, teman-teman. Jadi kalau kita bicara investasi, memang dari sisi ROE ini kurang menarik, teman-teman ya. Lanjut lagi, fundamental berikutnya, fundamental yang sangat penting, yaitu debt to equity ya, atau rasio hutang dengan ekuitasnya. Kalau kita lihat di sini tinggi ya, terlihat tinggi rasio hutang dari ASA ya. Ini menurut saya masih wajar ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini berbahaya. Kenapa? Karena emiten penyewaan kendaraan itu termasuk capital asset ya, capital asset company. Jadi aset utamanya dia adalah kendaraan. Kendaraan itu nilainya pastinya gede ya. Dan nilainya gede ini kemudian bisa dibeli dengan cash ataupun lewat pembiayaan atau lewat leasing begitu. Jadi ini wajar menurut saya kalau DER-nya tinggi ya, karena memang dia termasuk perusahaan yang capital asset company ya. Jadi ini masih oke ya. Jadi menurut saya masih oke. Lalu yang berikutnya, solvability indicator yang berikutnya yang menurut saya juga penting, bagaimana ASA itu bisa melunasi utang jangka panjangnya. Jadi secara indikator ini dikatakan bahwa jadi laba bersih ini kita kalikan 4 dulu, kemudian kita bandingkan dengan hutang jangka panjangnya itu besar mana ya. Perusahaan yang sehat atau yang bagus itu angkanya adalah kurang dari 4 tahun. Jadi kalau angkanya si ASA ini 5,1 itu artinya ASA ini dengan laba bersih 68 miliar ini, dia dengan hutang 1,4 triliun itu bisa melunasinya kurang dari 6 tahun ya. Dikatakan sehat atau tidak, sayangnya ada penurunan kinerja dari sisi ini, teman-teman. Karena dia di tahun 2017 dan 2018 ini dia sebetulnya sudah bagus ya, sudah memenuhi kriteria ini ya, kurang dari 4 tahun. Namun di 2 tahun terakhir dia ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Tetapi kalau kita lihat di sini memang hutangnya ada penurunan ya. Artinya di 2020 ini ada pembayaran hutang nih ya, di hutang jangka panjangnya ya. Oke lanjut teman-teman, ini indikator berikutnya solvability, masih solvability ya. Dari sisi interest coverage, yaitu perbandingan antara EBIT dibagi beban bunga ya, ini laporan laba rugi. Kondisi ASA ini masih sehat ya, jadi dikatakan masih mampu membayar beban bunga. Jadi kalau teman-teman perhitungannya ini adalah kurang dari 1, itu artinya perusahaan agak kesulitan untuk membayar beban bunganya. Tetapi kalau rasionya ketemunya lebih dari 1, semakin tinggi semakin bagus, itu artinya dia mampu, teman-teman. Jadi DER-nya tinggi nggak masalah, karena dia mampu membayar hutangnya ketika sewaktu-waktu diminta oleh krediturnya, teman-teman. Nah ini bagian yang terakhir yang paling penting teman-teman, yaitu berapa nilai intrinsik dari atau harga wajar dari ASA. Saya pakai 2 pendekatan ya, relative valuation dan EPS method ya. Jadi hasil nilai intrinsik ASA ini harga wajarnya adalah di kisaran
790 sampai 1250 teman-teman ya. Harga sekarangnya ini ya, dia di harga 1960 tadi, itu berarti sudah mahal teman-teman. Kesimpulan saya ya, jadi ini termasuk bukan value stock ya, bukan value stock tapi growth stock. Dengan harga saat ini apakah kita bisa masuk? Tentunya bisa teman-teman. Karena kalau kita lihat dari data-data makro tadi, kedepannya nih prospek ASA itu akan semakin bagus. Dengan e-commerce-nya semakin meningkat, kemudian indeks PMI juga membaik, kemudian juga tadi ada prediksi atau estimasi dari pergudangan itu ya, dari pergudangan itu ada logistik, ada peningkatan yang luar biasa di tahun 2024. Jadi kalau saya bilang, pandangan saya, ASA ini termasuk growth stock atau perusahaan yang sedang bertumbuh dan ekspansinya masih memungkinkan untuk dia bertumbuh semakin besar. Jadi boleh dibilang kalau dari sisi ini harganya sudah mahal, masih bisa teman-teman. Karena kalau kriteria value stock itu nggak cocok. Kalau kriteria value stock dengan harga sekarang yang tinggi itu, pasti dia akan terkoreksi menjadi ke bawah harga intrinsiknya teman-teman. Ya itu pandangan saya. Jadi kedepannya ASA ini dengan kondisi fundamental seperti tadi dan data ekonomi, kemudian di sektornya dia juga termasuk perusahaan yang posisinya cukup bagus ya dibanding kompetitornya, artinya dia mampu mengalahkan AstraTrek ya, itu potensinya masih bagus teman-teman. Nah ini satu quote yang saya setuju ya dari Warren Buffett ya, dikatakan successful investing takes time, discipline and passion. Saya mengaminkan kata-kata ini karena investasi yang sukses itu membutuhkan berteman dengan waktu, kemudian butuh disiplin dan butuh kesabaran. Jadi kalau kita mau jadi investor, kuncinya cuma 3 ini ya. Takes time, discipline, and passion. Ini profil saya, teman-teman. Saya pemegang sertifikasi RSE. Jadi dinilai kompeten ya untuk memberikan analisa maupun pandangan-pandangan seputar pasar modal. Teman-teman bisa join di Instagram saya, di catatan investasi. Ini kontak saya, juga email. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar atau bisa email saya. Dan jangan lupa kita juga ada grupnya WA, teman-teman bisa gabung di situ. Silahkan klik di link. Sekian dulu pemaparan saya tentang ASA. Semoga bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman yang saat ini mencari saham-saham yang berpotensi untuk multi-bagger. Salam cuan, salam investasi.